Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan penuh cinta saya sampaikan untuk para ibu dan bapak yang saya hormati. Malam hari seharusnya menjadi waktu yang paling tenang. Waktu di mana tubuh beristirahat, jantung melambat, dan otak kita membersihkan dirinya sendiri. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kebiasaan kecil yang kita lakukan sebelum tidur tanpa sadar justru membahayakan nyawa kita sendiri? Setiap tahun, ribuan orang tua meninggal dunia dalam tidurnya. Bukan karena usia, bukan karena penyakit, tapi karena 7 kebiasaan malam hari yang sebenarnya bisa dicegah. Mungkin Anda mengira semua baik-baik saja minum air hangat sebelum tidur, makan sedikit camilan, atau hanya sekadar tidur telentang. Namun faktanya, justru dari sinilah bahaya itu dimulai. Di usia 60-70 tahun, tubuh kita jauh lebih rentan. Jatuh karena ke kamar mandi, tekanan darah turun mendadak, serangan jantung tengah malam, dan yang lebih menyedihkan banyak dari kita tidak pernah diberitahu bahaya ini sebelumnya. Hari ini, saya ingin membuka mata kita bersama tentang 7 kebiasaan tidur yang diam-diam telah merenggut ribuan nyawa lansia di seluruh dunia. Dan lebih penting dari itu, apa saja langkah sederhana yang bisa kita lakukan malam ini juga demi tidur yang aman, tenang, dan menyelamatkan nyawa. Mari kita mulai sebelum semuanya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh hormat saya sampaikan kepada para orang tua tercinta di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Udi. Selama lebih dari 15 tahun, saya telah mendampingi ribuan pasien lansia. Dari yang tinggal di kota besar hingga pelosok desa, satu hal yang saya pelajari adalah seringkali yang membahayakan kita bukan hal besar, melainkan kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Salah satu kebiasaan itu adalah minum terlalu banyak sebelum tidur. Saya paham sejak kecil kita diajarkan bahwa minum air putih itu menyehatkan, dan memang benar, tubuh kita butuh cairan agar organ bekerja dengan baik. Tapi bagi lansia, waktu dan jumlahnya harus lebih diperhatikan. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Ginjal bekerja lebih lambat dalam menyaring cairan dan limbah. Kandung kemih mudah penuh, tapi tidak sekuat dulu menahannya. Sinyal ke otak bahwa kita ingin buang air kecil jadi lebih mendesak. Dan yang sering dilupakan kemampuan keseimbangan saat bangun tidur menurun drastis. Artinya, jika Anda minum 1 gelas besar air, teh, atau jus sebelum tidur, besar kemungkinan Anda harus bangun di tengah malam untuk ke kamar mandi. Dan disitulah bahayanya dimulai. Bayangkan Anda baru terbangun, masih setengah sadar, lampu belum dinyalakan, Anda buru-buru berdiri, tiba-tiba darah di kepala turun, membuat kepala ringan, keseimbangan goyah, kaki terpeleset, dan Anda jatuh. Itu bukan cerita fiksi, itu kejadian nyata. Menurut data CDC di Amerika, ribuan lansia dirawat di rumah sakit setiap tahun hanya karena jatuh saat menuju kamar mandi di malam hari. Dan lebih menyedihkan, banyak di antaranya tidak pernah pulih seperti semula. Namun, bukan hanya risiko jatuh. Ketika tidur terganggu karena bolak-balik ke toilet tubuh, Anda gagal masuk ke fase tidur dalam deep sleep. Akibatnya, otak tidak bisa bersih dari racun dan plak yang terkait dengan Alzheimer. Tekanan darah Anda tidak turun seperti seharusnya, jantung dan pembuluh darah bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Dan jika ini terjadi setiap malam, maka tubuh Anda secara perlahan akan mengalami penurunan fungsi memori, kekebalan, dan energi. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Saran dari saya, sebagai dokter dan sahabat lansia, minumlah air putih cukup banyak di pagi dan siang hari. Mulai kurangi asupan cairan sejak pukul 6-7 malam. Jika Anda merasa haus sebelum tidur, cukup ambil 2-3 tegukan saja. Hindari minum kopi, teh, atau jus buah malam hari karena bisa memicu buang air kecil lebih banyak. Pasang lampu malam di jalur ke kamar mandi. Pastikan tidak ada karpet yang bisa membuat tersandung. Dan bila memungkinkan, gunakan alat bantu jalan ringan atau pegangan dinding untuk keamanan tambahan. Ingat, menjaga keselamatan saat tidur bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal mencegah kecelakaan yang bisa mengubah hidup Anda
dalam 1 detik. Jadi, mulai malam ini, mari kita perhatikan apa yang kita minum kapan, berapa banyak, dan apa dampaknya bagi tubuh kita yang semakin sensitif. Untuk usia 60-70 tahun, menjaga tidur yang berkualitas sama pentingnya seperti menjaga jantung atau otak kita. Tidur nyenyak, aman, dan tenang dimulai dari keputusan kecil malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan makan larut malam, musuh diam-diam. Bagi jantung dan otak lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Udi, kembali menyapa Bapak dan Ibu yang saya hormati. Malam hari seharusnya menjadi waktu istirahat, waktu tubuh memperbaiki sel, otak membersihkan racun, dan jantung menurunkan tekanannya. Tapi tahukah Bapak Ibu, banyak dari kita secara tidak sadar justru membuat tubuh bekerja keras di saat seharusnya ia beristirahat. Salah satu penyebabnya adalah makan terlalu larut malam. Saya sering mendengar pasien lansia berkata, "Saya cuma makan sedikit kok, cuma gorengan jam 9 malam, saya cuma ngemil roti manis sebelum tidur." Tapi walau terlihat ringan, bagi tubuh lansia, makanan larut malam seperti ini bisa menjadi bencana. Setelah usia 60 tahun, sistem pencernaan kita tidak lagi efisien saat muda. Lambung memproduksi asam lebih lambat. Gerakan usus melambat. Dan kemampuan mengolah gula atau lemak mulai melemah. Maka ketika Anda makan terlalu malam, tubuh tidak punya waktu cukup untuk mencerna dengan baik. Apa yang terjadi? Makanan menumpuk di lambung. Asam lambung naik ke kerongkongan saat Anda berbaring. Muncullah nyeri dada, panas lambung GERD atau batuk malam. Lebih parah lagi, jika makanan itu berlemak atau tinggi gula, maka tubuh tidak bisa menurunkan tekanan darah saat tidur. Padahal, tidur yang sehat seharusnya membuat tekanan darah turun secara alami 10-20%. Jika tidak, maka risiko serangan jantung malam hari meningkat drastis. Sebuah penelitian dari Journal of Clinical Endocrinology menunjukkan bahwa makan dalam 3 jam sebelum tidur dapat meningkatkan gula darah pagi hari, terutama pada orang tua. Dan bila ini terjadi setiap hari, risiko diabetes tipe 2 melonjak. Tidak hanya itu, makan malam terlalu dekat waktu tidur juga mengganggu hormon tidur alami seperti melatonin. Tubuh bingung harus fokus tidur atau mencerna makanan. Akhirnya, kualitas tidur menurun. Otak jadi lambat dan memori mulai melemah. Maka Bapak Ibu sekalian, jika selama ini Anda tidur kurang nyenyak, sering bangun pagi dengan perut begah, kepala pusing, atau badan lelah, coba ingat kembali makan terakhir Anda tadi, malam jam berapa. Solusi dari saya sebagai dokter dan sahabat Anda, selesaikan makan malam paling lambat pukul 6 sore. Hindari makanan berat seperti gorengan, mie instan, nasi padang, atau kue manis malam hari. Jika Anda merasa lapar setelah Isya, pilih camilan ringan. Sinendir pisang rebus, pusran nenir, yogurt polos, segenggam kecil kacang almond, atau teh herbal hangat tanpa gula. Beri jeda minimal 3 jam sebelum tidur, agar tubuh bisa mencerna sempurna. Banyak orang lansia jatuh sakit bukan karena kecelakaan besar, tapi karena pola hidup kecil yang dilakukan setiap malam selama bertahun-tahun. Jangan biarkan camilan larut malam mengikis kesehatan Anda sedikit demi sedikit. Mulai malam ini, mari kita berikan waktu istirahat yang layak bagi tubuh, karena tubuh yang beristirahat dengan tenang akan bangun dengan semangat, jantung yang kuat, dan otak yang jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi tidur yang salah bisa memicu stroke dan penurunan fungsi otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Udi kembali menyapa Bapak dan Ibu dengan penuh hormat dan kasih. Kali ini, saya ingin mengajak Anda memikirkan sesuatu yang mungkin selama ini dianggap tidak penting, posisi tidur. Saya yakin banyak dari kita memiliki kebiasaan tidur tertentu. Ada yang tidur telentang karena merasa nyaman. Ada yang tengkurap, ada pula yang miring ke kanan. Tapi tahukah Bapak Ibu, posisi tidur yang salah bisa menjadi awal dari gangguan jantung, stroke, bahkan demensia? Mari kita mulai dari yang paling berisiko tidur telentang, posisi supine.
Saat kita tidur telentang, terutama bagi lansia, otot lidah dan jaringan lunak di tenggorokan cenderung jatuh ke belakang. Ini menyempitkan saluran napas, menyebabkan dengkuran, bahkan henti napas sementara tanpa disadari. Bapak Ibu, saya tidak melebih-lebihkan. Banyak pasien saya yang awalnya hanya mengeluh lelah terus-menerus, gampang lupa, atau sering terbangun di malam hari. Setelah dicek, ternyata mereka mengalami sleep apnea, kondisi di mana napas terhenti beberapa detik berkali-kali saat tidur. Dan salah satu penyebabnya adalah tidur telentang. Penelitian dari Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan bahwa orang tua yang tidur telentang memiliki risiko 22% lebih tinggi mengalami serangan jantung malam hari dibanding mereka yang tidur menyamping. Belum lagi risiko lain. Untuk lansia dengan refluks asam lambung, posisi telentang memudahkan asam naik ke kerongkongan. Ini bisa menyebabkan batuk malam, sakit dada, bahkan aspirasi ke paru-paru yang berujung pada radang paru-paru. Untuk otak, tidur telentang menghambat sistem pembuangan racun alami, yang seharusnya aktif saat tidur. Studi dari Stony Brook University menunjukkan bahwa tidur menyamping membuat otak lebih efektif membuang limbah dan protein berbahaya, termasuk protein penyebab Alzheimer. World Macadamia menunjukkan posisi tengkurap. Posisi ini bisa menekan jantung dan paru-paru, dan dalam jangka panjang menyebabkan nyeri leher, tulang belakang, serta kesulitan bernapas. Jadi, apa posisi tidur terbaik untuk lansia? Jawabannya miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Membantu peredaran darah lebih lancar menuju jantung dan seluruh tubuh. Mengurangi risiko asam lambung naik, karena posisi lambung lebih rendah. Membantu sistem pembuangan limbah otak bekerja optimal. Mengurangi tekanan pada pembuluh darah besar dan mendukung fungsi hati serta ginjal. Saya tahu, mengganti posisi tidur yang sudah jadi kebiasaan bukan hal mudah, tapi Anda bisa mulai perlahan. Gunakan bantal di antara lutut agar tulang belakang tetap lurus saat tidur miring. Letakkan bantal kecil di belakang punggung untuk mencegah berguling kembali ke posisi telentang. Jika ada gangguan lambung, naikkan kepala tempat tidur sekitar 10-15 cm. Ingat, Bapak Ibu, tidur bukan sekadar menutup mata. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki dirinya, dan posisi Anda saat tidur menentukan apakah tubuh bisa menjalankan tugasnya atau justru menghadapi bahaya diam-diam. Mulai malam ini, mari kita latih diri untuk tidur miring ke kiri. Langkah kecil yang bisa melindungi jantung, otak, dan keselamatan kita selama tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhu kamar yang terlalu panas, musuh senyap kesehatan tidur lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Udi kembali hadir menemani Bapak dan Ibu tercinta. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung tentang sesuatu yang sering kita anggap nyaman. Padahal diam-diam bisa membahayakan nyawa, yaitu suhu kamar yang terlalu panas saat tidur. Saya tahu betul banyak lansia merasa tubuh mereka cepat dingin. Kita pun sering melihat orang tua tidur dengan selimut tebal, pakaian berlapis-lapis, atau bahkan menutup semua ventilasi agar angin tak masuk. Tujuannya satu, mencari kehangatan. Namun, apa jadinya jika kehangatan itu justru berlebihan? Saat malam tiba, tubuh kita dirancang untuk sedikit menurunkan suhu inti sebagai sinyal bahwa ini adalah waktu istirahat. Proses alami ini membantu otak masuk ke fase tidur dalam deep sleep, di mana sel otak diperbaiki, racun dibuang, dan kesehatan tubuh dipulihkan. Tapi jika kamar terlalu hangat di atas 21 derajat Celcius, tubuh malah harus berjuang keras membuang panas. Akibatnya, sulit tertidur, tidur jadi dangkal dan sering terbangun. Bangun pagi dalam keadaan lesu dan otak terasa berat. Dan dampaknya tidak berhenti di situ. Penelitian dari American Journal of Geriatric Psychiatry menunjukkan bahwa lansia yang tidur di kamar panas mengalami penurunan hingga 30% dalam kualitas tidur, fase lambat slow wave sleep fase, terpenting bagi memori, sistem kekebalan, dan pemulihan organ. Apa akibat jangka panjangnya? Peradangan meningkat, tekanan darah sulit turun saat malam,
Tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi, penyakit jantung, dan penurunan kognitif. Bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi atau jantung, kamar panas bisa memicu aritmia, pembekuan darah, bahkan serangan jantung atau stroke malam hari. Saya juga harus menyampaikan fakta penting ini. Banyak lansia mengalami dehidrasi malam hari tanpa sadar. Saat tubuh berkeringat karena suhu tinggi, cairan dan elektrolit hilang, tapi karena rasa haus menurun di usia tua, tubuh tidak memberi sinyal kuat untuk minum. Akibatnya darah menjadi lebih kental, tekanan darah tidak stabil, dan risiko penyumbatan pembuluh darah meningkat. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga suhu kamar tetap aman dan nyaman? Sebagai dokter, ini saran tulus saya. Jaga suhu kamar antara 18-21 derajat Celcius. Ini adalah suhu ideal untuk tidur lansia. Gunakan spray katun atau kain tipis yang menyerap keringat. Hindari selimut tebal atau penghangat listrik. Biarkan sedikit ventilasi terbuka untuk sirkulasi udara. Atau gunakan kipas angin ringan. Jika takut kedinginan, gunakan lapisan selimut tipis yang bisa dilepas pasang dengan mudah, bukan satu selimut tebal yang menyelimuti semalaman. Minum sedikit air putih sebelum tidur, hanya beberapa teguk untuk mencegah dehidrasi. Ingat, tidur yang nyaman bukan berarti hangat berlebihan. Tidur yang sehat adalah saat tubuh dapat masuk ke dalam ketenangan, tanpa harus bekerja keras menyesuaikan suhu. Mulai malam ini, mari kita tinjau kembali suasana kamar tidur kita. Apakah cukup sejuk? Apakah tubuh bisa benar-benar beristirahat? Karena tidur yang baik bukan hanya membuat kita merasa segar, tapi juga melindungi jantung, otak, dan nyawa kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat-obatan. Sebelum tidur, penolong yang bisa menjadi bahaya tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Dr. Budi kembali menyapa Anda di bagian terakhir dari perjalanan kita membahas kebiasaan tidur yang bisa diam-diam membahayakan. Topik kita kali ini sangat sensitif, namun sangat penting minum obat sebelum tidur. Saya tahu, banyak dari kita yang sudah terbiasa. Dok, saya selalu minum obat tidur setiap malam biar cepat lelap. Ini obat penenang dari dokter dulu. Kalau enggak minum obat ini, kaki saya sakit dan enggak bisa tidur. Saya mengerti, tapi izinkan saya menjelaskan apa yang sering tidak disampaikan secara terbuka. Beberapa jenis obat yang rutin diminum sebelum tidur justru bisa menjadi racun diam-diam bagi lansia. Bahaya obat tidur dan penenang. Obat seperti benzodiazepin, contohnya diazepam, alprazolam, clonazepam memang membantu menenangkan sistem saraf, tapi pada lansia, efeknya bisa terlalu kuat. Napas jadi lambat dan dangkal. Otak menjadi lamban menyebabkan bingung, linglung, dan sulit bangun. Efek kantuk bisa terbawa sampai pagi, meningkatkan risiko jatuh saat ke kamar mandi, bahkan patah tulang panggul. Penelitian dari British Medical Journal menyebutkan bahwa lansia yang rutin minum obat penenang memiliki risiko kematian lebih tinggi hingga 40% dibanding yang tidak mengonsumsinya. Bahaya obat nyeri dan anti peradangan obat seperti ibuprofen, diklofenak, atau aspirin mungkin terasa membantu saat sendi nyeri. Tapi jika diminum setiap malam, membebani ginjal dan hati, meningkatkan risiko pendarahan lambung, terutama bila dikombinasikan dengan obat lain. Dan bila ginjal lansia mulai melemah, obat ini bisa memicu gagal ginjal tanpa gejala awal. Bahaya obat tekanan darah. Banyak pasien saya minum obat darah tinggi di malam hari karena merasa lebih tenang. Tapi tahukah Anda tekanan darah secara alami turun saat tidur? Jika ditambah obat, tekanan bisa jatuh terlalu rendah. Efeknya, otak tidak mendapat cukup oksigen, menyebabkan pusing, pingsan, bahkan stroke diam-diam saat tidur. Bangun pagi dengan lemas, tidak fokus atau berjalan limbung. Interaksi obat. Setelah usia 60 tubuh memproses obat lebih lambat. Campuran obat walaupun semuanya resep dokter bisa saling memperkuat efek samping. Obat tidur plus penenang plus obat tekanan darah, sebenarnya kombinasi yang sangat berbahaya. Hanai banyak kasus jatuh di malam hari, gangguan irama jantung hingga kematian mendadak.
Bermula dari interaksi obat yang tidak diawasi. Lalu, apa solusi aman bagi lansia? Sebagai dokter dan sahabat lansia, inilah saran saya. Jangan pernah menambah atau mengganti jadwal obat tanpa konsultasi. Jika merasa obat tidur tidak lagi efektif, jangan menambah dosis sendiri, konsultasikan ulang. Pertimbangkan alternatif alami. Teh herbal seperti chamomile atau jahe hangat. Mendengarkan murotal atau musik relaksasi. Mandi air hangat sebelum tidur. Rutinitas tidur yang tenang dan teratur. Minta dokter memeriksa ulang semua obat Anda setiap 6 bulan sekali untuk memastikan tidak ada interaksi berbahaya. Jika harus minum obat tekanan darah malam hari, cek tekanan darah secara rutin pagi dan malam. Jangan hanya mengandalkan rasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, obat itu bisa menjadi penolong, tapi juga bisa menjadi musuh tersembunyi jika tidak diawasi dengan benar. Mulai malam ini, mari kita tidak sekadar minum obat, tapi memahami apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena tidur yang aman bukan hanya soal kasur atau posisi, tapi juga apa yang kita konsumsi sebelum menutup mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian penutup tidur malam yang aman, hadiah terbaik untuk tubuh, hati, dan otak di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, izinkan saya, Dr. Udi, menutup perjalanan kita hari ini dengan pesan dari lubuk hati terdalam. Selama puluhan tahun menjadi dokter pendamping lansia, saya belajar bahwa tidur malam bukan hanya soal mengistirahatkan tubuh. Tidur adalah waktu paling berharga di mana jantung dipulihkan, otak dibersihkan, dan sel-sel diperbaiki. Sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar merusaknya setiap malam melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Mari kita ingat kembali 5 kebiasaan tidur yang bisa membahayakan hidup kita di usia 60-70 tahun. Minum terlalu banyak sebelum tidur menyebabkan sering terbangun, jatuh di malam hari, dan merusak kualitas tidur. Makan larut malam atau camilan manis sebelum tidur, memperberat jantung, memperburuk gula darah, dan mengganggu sistem pencernaan. Tidur telentang atau dalam posisi yang salah meningkatkan risiko sleep apnea, stroke malam, dan mempercepat penurunan fungsi otak. Tidur di kamar yang terlalu panas mengganggu siklus tidur alami, meningkatkan peradangan, dan memperbesar risiko stroke serta dehidrasi. Minum obat tanpa pengawasan malam hari bisa memicu penurunan tekanan darah ekstrim, jatuh, gagal ginjal, hingga gangguan irama jantung. Bapak dan Ibu, kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan atau berapa langkah kita berjalan, tapi juga soal bagaimana tubuh kita beristirahat di malam hari. Karena usia tua bukan alasan untuk menyerah, tapi panggilan untuk menjaga diri lebih bijak. Sebagai dokter dan sebagai sahabat Anda, saya ingin meninggalkan beberapa nasihat tulus untuk dibawa pulang malam ini. Hargai tidur Anda. Jangan biarkan hal-hal kecil merampas waktu pemulihan yang begitu penting. Jangan malu bertanya. Jika Anda ragu soal obat atau kebiasaan tidur, bicarakan dengan anak, cucu, atau dokter Anda. Perbaiki sedikit demi sedikit. Tidak perlu berubah drastis, mulai dari hal kecil, satu posisi tidur yang lebih baik, satu gelas air yang dikurangi, satu makanan malam yang dihindari. Ingat, tidur nyenyak bukan kemewahan, itu adalah hak Anda, dan salah satu kunci untuk tetap sehat, kuat, dan jernih di usia 70 tahun ke atas. Saya tahu, tidak mudah merubah kebiasaan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Tapi saya percaya dengan niat, doa, dan langkah kecil setiap malam, kita semua bisa memperpanjang usia dan kualitas hidup dengan cara yang sederhana, tidur yang benar. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Dr. Rudi.